Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Hartanti Purnama dengan NIM 211100067, jurusan S1 Akuntansi, Kampus Perbanas Institut Bekasi, dosen Bapak Eko Supriyanto Hadi, SE AKMM, dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan setelah melakukan stock split pada perusahaan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, PT AKR Korporindo Tbk, PT Era Jaya Swasembada Tbk. Yang pertama ada analisis PT Elang Mahkota Teknologi Tbk setelah melakukan stock split. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk melakukan stock split pada tanggal 31 Maret 2021 dengan rasio 1:10, maka harga per lembar saham mengalami penurunan dari Rp200 menjadi sebesar Rp20 dan diimbangi dengan kenaikan jumlah lembar saham yang awalnya sebanyak 475.794.506 lembar menjadi sebanyak 4.757.945.063 lembar. Tetapi dengan adanya stock split, laba per lembar saham mengalami kenaikan. Dilihat pada tahun 2020, sebelum melakukan stock split, laba per lembar saham sebesar Rp37,08 dengan harga penutupan saham sebesar Rp13.000. Sedangkan pada tahun 2021, setelah melakukan stock split, laba per lembar saham menjadi sebesar Rp96,06 dengan harga penutupan saham sebesar Rp2.270. Yang kedua ada PT AKR Korporindo Tbk setelah melakukan stock split. PT AKR Korporindo Tbk melakukan stock split pada tanggal 12 Januari 2022 dengan rasio 1:5, maka harga per lembar saham mengalami penurunan dari Rp100 menjadi sebesar Rp20 dan diimbangi dengan kenaikan jumlah lembar saham yang awalnya sebesar 4.014.694.920 lembar menjadi sebanyak 20.073.470.600 lembar. Tetapi dengan adanya stock split, laba per lembar saham mengalami kenaikan. Dilihat pada tahun 2020, sebelum melakukan stock split, laba per lembar saham sebesar Rp56,32 dengan harga penutupan saham sebesar Rp822. Sedangkan pada tahun 2021, setelah melakukan stock split, laba per lembar saham menjadi sebesar Rp121,77 dengan harga penutupan saham sebesar Rp1.400. Selanjutnya ada PT Era Jaya Swasembada Tbk setelah melakukan stock split. PT Era Jaya Swasembada Tbk melakukan stock split pada tanggal 5 April 2021 dengan rasio 1:5, maka harga per lembar saham mengalami penurunan dari Rp500 menjadi sebesar Rp100 dan diimbangi dengan kenaikan jumlah lembar saham yang awalnya sebanyak 3.190.000.000 lembar menjadi sebanyak 15.950.000.000 lembar. Tetapi dengan adanya stock split, laba per lembar saham mengalami kenaikan. Dilihat pada tahun 2020, sebelum melakukan stock split, laba per lembar saham sebesar Rp38 dengan harga penutupan saham sebesar Rp2.150. Sedangkan pada tahun 2021, setelah melakukan stock split, laba per lembar saham menjadi sebesar Rp64 dengan harga penutup saham sebesar Rp600. Selanjutnya ada perbandingan setelah dan sebelum melakukan stock split terhadap 3 perusahaan yang telah dijelaskan. Yang pertama ada PT Elang Mahkota Teknologi Tbk melakukan stock split pada tanggal 31 Maret 2021 dengan rasio 1:10 menyebabkan harga per lembar saham turun diimbangi dengan jumlah lembar saham yang meningkat. Harga penutupan pada Elang
pada PT Elang Mahkota Teknologi Tbk mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi earning per share PT Elang Mahkota Teknologi Tbk mengalami kenaikan dari Rp36,08 menjadi Rp96,06. Yang kedua ada PT AKR Koporindo Tbk melakukan stock split pada tanggal 12 Januari 2022 dengan rasio 1:5 menyebabkan harga per lembar saham turun diimbangi oleh jumlah lembar saham yang meningkat. Harga penutupan pada PT AKR Korporindo mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Rp822 menjadi Rp1.400. Berbeda dengan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang mengalami penurunan dan earning per share PT AKR Korporindo Tbk mengalami kenaikan dari Rp56,32 menjadi Rp121,77. Selanjutnya ada PT Era Jaya Swasembada Tbk melakukan stock split pada tanggal 5 April 2021 dengan rasio 1:5 menyebabkan harga per lembar saham turun diimbangi oleh jumlah lembar saham yang meningkat. Sama dengan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, harga penutupan PT Era Jaya Swasembada Tbk mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp2.150 menjadi Rp600. Berbeda dengan PT AKR Korporindo Tbk yang mengalami kenaikan, namun earning per share PT Era Swasembada Tbk mengalami kenaikan dari Rp38 menjadi Rp64. Kesimpulannya, dapat dilihat juga dari analisis stock split PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, PT AKR Korporindo Tbk, dan PT Era Jaya Swasembada Tbk yang telah melakukan stock split pada sebelum dan sesudah stock split, harga saham mengalami perubahan, yaitu menurun, sedangkan jumlah lembar saham meningkat dari sebelumnya, tetapi nilai nominal jumlah saham tidak mengalami perubahan atau tetap. Artinya, tindakan ini hanya akan mempengaruhi jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan, sedangkan untuk nilai total kapitalisasi pasar saham, perusahaan yang melakukan stock split tidak akan mengalami perubahan, mengingat harga saham dari saham itu juga akan dipecah sesuai dengan pecahan saham. Tujuan utama dilakukannya stock split sendiri bukan untuk meningkatkan nilai kapitalisasi pasar, melainkan untuk menurunkan harga saham per lembarnya, sehingga harga saham jadi lebih terjangkau tanpa harus kehilangan nilai atau value-nya. Dengan harga saham per lembar yang menjadi lebih terjangkau, maka akan lebih mudah untuk menarik minat investor secara lebih luas untuk memilih saham tersebut sebagai aset investasi. Selain untuk menurunkan harga per lembar saham, diberlakukan stock split juga bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dari saham perusahaan tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.